Halo, saya Rini Andari, masih dengan pengantar konsep pemasaran pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup pemasaran pariwisata. Seorang pemasar tidak hanya bertanya bagaimana kita dapat mempengaruhi pelanggan kita, tetapi juga bagaimana pelanggan dapat mempengaruhi kita, dan bahkan bagaimana pelanggan kita bisa saling mempengaruhi. Maka dari itu, dapat dilihat ruang lingkup ini memiliki model sederhana dari proses pemasaran. Ketika kita memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan, maka perlu kita ketahui konsep pemasaran inti dimulai dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Sebuah organisasi pemasaran yang luar biasa akan berusaha keras untuk mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan mereka. Penawaran pasar mencakup lebih dari sekedar barang yang bersifat fisik atau layanan, namun harus memahami bagaimana konsumen memutuskan mengunjungi sebuah event, destinasi mana yang akan dikunjungi, di hotel mana akan menginap, dan restoran mana yang akan dikunjungi. Bagi konsumen, itu semua adalah produk. Salah satu tantangan terbesar bagi manajemen adalah meningkatkan nilai produk bagi target pasarnya. Untuk melakukan hal tersebut, manajer harus mengenal pelanggan mereka serta memahami apa yang dapat menciptakan nilai bagi mereka. Kemudian perusahaan yang cerdas memiliki tujuan untuk dapat memuaskan pelanggan dengan menjanjikan apa yang dapat mereka berikan dan kemudian memberikan lebih dari yang mereka janjikan. Proses pemasaran terjadi ketika seseorang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui pertukaran. Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan hubungan pelanggan yang menguntungkan. Pada model sederhana dari proses pemasaran, setelah memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan, maka kita akan menuju proses merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, di mana pada mulanya kita harus memilih pelanggan yang akan dilayani, lalu memahami orientasi dari manajemen pemasaran. Proses berikutnya adalah membangun program pemasaran terpadu yang memberikan nilai unggul. Seperti yang disebutkan bahwa program pemasaran membangun hubungan pelanggan dengan mengubah strategi pemasaran menjadi tindakan. Maka dari itu, terdapat alat bauran pemasaran. Proses selanjutnya adalah bangun hubungan yang menguntungkan dan ciptakan kesenangan pelanggan, di mana kita harus memahami apa itu Customer Relationship Management atau CRM, yang merupakan konsep penting dalam pemasaran modern. Dalam arti luas, CRM adalah keseluruhan proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan nilai unggul dan kepuasan. Bicara tentang nilai dan kepuasan, seorang manajer harus menyadari pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan, bukan hanya sekedar puas, namun juga dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Kemudian, kita juga harus melibatkan pelanggan dan manajemen hubungan mitra. Proses terakhir dari model sederhana proses pemasaran adalah menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan, di mana output dari proses ini adalah loyalitas dan retensi pelanggan, pangsa pasar dan pelanggan, serta ekuitas pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat berguna dan membantu, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih, sampai bertemu di materi berikutnya.